Kok rambutnya belum dikeringin? Iya. Nanti dia naik lagi. Gitu aja. Jadi di tahap awal kerusakan skin barrier yang terjadi itu adalah kulit itu mulai mengering ya. Awal-awal nih mulai ngering, udah gitu mulai jadi gampang beruntusan. Terus kulit jadi mulai ada perubahan warna, berasa gradasi dari warna kulit di arah muka sama daerah leher ya. Mulai berasa tuh perbedaannya. Nah kadang-kadang pada penggunaan skincare tertentu yang mengandung steroid jangka panjang atau dosisnya cukup tinggi, itu bisa membuat banyaknya timbul pembuluh darah baru yang kecil-kecil ya. Nah di tahap yang lebih lanjut kulit akan semakin say hi dulu. Oh my god, cantiknya Naya. Terus di tahap yang lebih lanjut yang terjadi apa? Semakin mengering kulitnya, kelihatan kayak lapisan yang pecah gitu ya, bisa sampai kayak gitu tuh. Sampai akhirnya perih-perih, nyelekit-nyelekit ya. Terus nggak cuma pembuluh darah kayak kelihatan, tapi juga kemerahan kayak udang rebus gitu. Jadi kalau misalnya kena panas sedikit, langsung kayak udang rebus tuh. Ya. Nah, akhirnya timbullah flek. Flek melasma itu semacam lapisan hiperpigmentasi ya, lapisan coklat kegelapan di atas kulit ya. Yang timbul dan kita nggak suka ngelihatnya. Ya, pasti tampilan jadi nggak bagus, jadi nggak cakep gitu. Ya. Nah, kulit udah kering, nyelekit rasanya, rasanya kan nggak enak. Nah gitu kalau buat perempuan, karena sebegitu keringnya ya, Anda mau pakai makeup pun nggak mau nempel biasanya ya nggak sih? Dikasih makeup nggak nempel karena memang kering sekali kulitnya, jadi nyoplok gitu ya. Nah pada kondisi seperti ini permasalahan yang kompleks, makanya penanganannya tuh sebenarnya hampir sama dari proses awal cuma sampai ke proses ujung. Cuma bedanya kalau udah sampai fleknya hitam coklat tebel nggak karu-karuan ya, berarti butuh waktu lebih lama gitu aja ya, butuh waktu lebih lama. Tapi prinsip perawatannya itu adalah satu, skin barrier. Itu aja, sesimpel itu kok. Jadi mikirnya nggak usah kejauhan. Jadi ngobatin semua permasalahan itu prinsipnya adalah ngobatin skin barrier. Gimana cara ngobatin skin barrier? Kan ini yang jadi problem. Apakah skincare basic aja itu cukup nggak? Nah ini saya ngelihat kayak banyak yang ngambil yang mencuplik omongan saya di stage dijahit sama pedagang-pedagang skincare juga nih ya. Nggak apa-apa, silakan aja. Tapi gini, agak sedikit misleading gitu ya, agak sedikit salah ngutipnya. Saya nggak pernah bilang untuk memperbaiki flek melasma itu pasti bisa cukup dengan skincare aja. Nggak begitu konsepnya ya. Mau naik? Jat. Hai. Ini kucing saya nih. Sini. Jadi bahwasanya perlu skincare basic, iya. Ya karena dalam artian begini, pada kulit yang udah terlalu tipis, skin barriernya. Ini kita ngomong skin barrier tipis ini dengan rasanya nyelekit-nyelekit atau oversensitif kulitnya ya. Pada kondisi seperti ini kan tadi saya udah bilangnya harus dibenerin skin barrier. Nah memperbaiki skin barrier betul harus pakai skincare basic, tapi nggak cukup skincare basic aja gitu loh ya. Jadi jangan berangkat, karena nanti sayang nih, saya kasihan sama pasien-pasien anda yang udah memang fleknya berat, ngerasa pakai skincare basic aja udah ntar beberapa waktu kok nggak ngefek. Ya nggak bakalan ngefek gitu kalau cuma dengan skincare basic doang. Tapi nih, kalau anda pakai skincare basic doang ya, minimal nggak memperburuk keadaan gitu loh, tidak memperburuk keadaan gitu, tapi mungkin nggak ngeberesin masalah yang udah ada, ngerti ya? Jadi kalau misalnya anda sekarang fleknya udah coklat, katakanlah misalnya kalau kita kasih skill flek
derajat 2 misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda pakai skincare basic saja tanpa treatment, ya minimal nggak nambah lah jadi flek derajat 3 4 gitu. Tetap di 2 aja, cuma mungkin jadi sembuh enggak gitu ya. Nah, tapi kalau pada flek melasma yang masih tipis banget ya, yang keluhannya masih sebatas kayak beruntusan, kulitnya rada kering, udah gitu ada tampilan bercak-bercak coklat tipis yang superficial banget, yang belum terlalu dalam. Nah, ini masih mungkin ya, ini masih mungkin ngandalin skincare. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak ya yang di fase itu, karena biasanya di fase itu udah dihajar duluan pakai laser peeling dan lain-lain sampai akhirnya jadi lebih berat. Ya, jadi ini saya klarifikasi dulu. Jadi konsepnya begitu. Jadi buat anda yang punya flek melasma ringan, ya yang ringan yang tipis banget, ya sekali lagi itu masih bisa Anda ngandalin perawatan dengan skincare basic. Skincare basic itu apa? Sabun, moisturizer, sunblock, plus itu kalau pagi ya. Terus kalau malam sabun, moisturizer, moisturizer plus olive oil dengan minuman kolagen. Ini yang saya saranin ya. Ini versi saya. Saya saraninnya demikian. Nah, itu kalau Anda rajin pakai itu pada melasma yang ringan banget itu masih ketolong harusnya. Berapa lama? 4 sampai 6 bulan. Jadi sabar, jangan buru-buru ya. Nggak ada tuh yang namanya ngebenerin skin barrier sekali 2 kali treatment langsung beres. Itu dusta. Ya, kan nggak mungkin, ngerusaknya aja lama. Ngerusak skin barrier itu aja prosesnya bertahun-tahun nih, nggak mungkin benerinnya cuma sekali 2 kali ya. So sekali lagi ya, olive oil apa aja gitu, banyak kok dijualan ya. Saya nggak punya produknya, jadi saya ya terserah mau pakai yang mana. Jadi sekali lagi saya ulang, buat flek melasma yang ringan, ingat ya ringan ya. Ringan itu ya bukan yang udah bocok-bocok coklat nggak karuan rata satu muka ya, itu sedang berat, itu udah nggak bisa. Buat yang ringan itu yang ngerasa kayak kulitnya kayak lebih kering, sensitif, gampang beruntusan. Kalau pakai apa kayak gampang reaktif nih. Tapi udah mulai ada bercak-bercak coklat rata gitu. Ya, tapi tipis banget. Nah, itu masih bisa ngandalin skincare basic. Skincare basic Anda pakai sabun, moisturizer, sunblock. Sunblocknya wajib per 2 jam diulang. Ya. Terus kalau malam sabun, moisturizer, kalau bisa tambahin olive oil. Oh, nggak punya coconut oil boleh juga ya. Terus minum kolagen. Nah, kalau kolagen ya, kalau produk yang saya punya saya akan saranin yang saya punya. Tapi kalau produk yang saya nggak punya Anda boleh cari yang lain. Tapi saya juga nggak bilang, wah harus pakai produk saya. Kalau nggak produk saya nggak ada yang bagus. Nggak gitu juga konsepnya ya. Jadi kadang-kadang ada 1-2 ada aja yang namanya netizen atau ya adalah yang cemburu-cemburu. Dia kan jualan produknya dia. Bukan itu konsepnya. Saya nggak peduli Anda mau pakai produk saya kayak mau nggak, bodo amat gitu ya. Saya cuma bilang kalau produk saya tahu isinya gitu. Kalau produk orang saya nggak ngerti isinya apaan, jadi saya nggak bisa komentar. Karena kadang-kadang ada aja yang nanya nge-DM, dok produk merek ini bagus nggak? Merek ini bagus nggak? Saya nggak bisa jawab karena saya nggak ngerti isinya apa. Ya saya nggak baca ingredientnya apa, saya nggak tahu. Tapi kalau produk saya tahu, jadi saya bisa bertanggung jawab dengan produk saya. Ya ini nih barangnya. Jadi sekali lagi sabun, moisturizer, sunblock plus kolagen. Ya, kolagen dari Gyut itu menurut saya salah satu yang terbagus dan terbaik. Anda lihat, bandingin aja isinya dan jenisnya ya. Ini buat melasma yang ringan. Ingat yang ringan. Nah, sekarang kita masuk ke yang berat. Gimana dengan melasma yang sedang berat? Sedang berat itu yang bercak coklatnya udah kayak pulau-pulau, udah hampir rata di semuanya ya. Kulitnya merah udah nggak karu-karuan, tipis, berasa kelihatan tipisnya, nggak usah pakai ilmu pengetahuan juga, wah gila kulitnya tipis banget ya. Karena matahari dikit aja langsung beng, udang kayak udah direbus berhari-hari gitu ya. Terus coklat hitam ya. Bahkan pada derajat yang lebih berat udah benar-benar sampai ngeletek-ngeletek, kulitnya kering banget, keringnya kering sekali ya. Hitamnya udah kayak tumpukan aspal, bisa kayak gitulah ya, selebay itu gitu. Nah, itu udah derajat sedang menuju ke berat. Kalau udah case-nya begini, ingat nih, nggak bisa ngandalin skincare basic saja, tapi Anda perlu skincare basic. Kenapa? Karena jangan melakukan tindakan apapun yang sifatnya menambah eksfoliasi kulit.
Udah kulitnya tipis, dikikis-kikis, jangan gitu ya. Jadi itu yang kenapa saya ulang-ulang selalu. Pada case yang udah terlalu yang sedang berat derajat flek melasmanya ya. Satu, apa yang harus Anda kerjain ini saya urun aja biar gampang ya, karena nih yang nonton kan awam. Jadi kadang-kadang suka salah nangkep, saya suka bingung. Udah bener ngomongnya udah seringan-ringannya tapi masih aja ada yang salah. Sekali lagi saya ulang, pada flek melasma yang sedang berat, yang kulitnya udah kering, merah, nggak karu-karuan, ya, fleknya hitam, mulai hitam tipis sampai hitam yang tebal, udah rata, udah kayak pulau-pulau gitu, ya, kering banget, nggak bisa nempel apapun, pakai bedak pasti nggak nempel, makeup tuh nggak nempel biasanya. Nah, pada kondisi seperti ini, ya, ingat skincare aja nggak cukup. Ini dulu nih kalimat pembukanya supaya nangkep. Jadi jangan ngandelin skincare doang. Jadi nggak usah nanya lagi, dok, saya nggak bisa treatment, skincare aja bisa, nggak akan cukup, percaya deh nggak akan cukup, ya. Jadi memang Anda perlu yang namanya treatment, tapi skincare wajib, ya, skincare basic wajib menurut saya pada case seperti ini. Oke, so apa yang harus kita kerjakan? Satu, ingat bahwasanya berobat flek melasma itu proses yang nggak sebentar. Anda perlu waktu minimal 1 tahun, ya. Minimal 1 tahun. Pada yang kasus ringan aja bisa 6-12 bulan, apalagi pada kasus yang sedang berat, ya, bisa 1-2 tahun. Tapi lihat progresnya, ya, progresnya, perubahannya itu adalah karena kita perbaikannya itu skin barriernya dulu. Jadi perubahannya adalah yang Anda lihat di 3-4 bulan pertama, flek nggak nambah. Ini flek nggak nambah aja tuh udah mukjizat, ya. Ini coba ditanya sama yang nonton hari ini yang ngerasa punya masalah flek, ya. Anda khawatir kan fleknya relatif nambah terus gitu. Jadi fleknya, kalau treatmentnya udah bisa bikin nahan fleknya nggak nambah aja, itu udah hebat. Iya kan? Fleknya nggak nambah aja itu udah keren gitu. Nah, baru nanti pelan-pelan Anda ngerasain perubahannya, itu kulit mulai jadi lembab, kulit mulai lembab, rasa nyelekit mulai hilang, over sensitifnya mulai hilang, ya. Terus Anda makeup itu mulai nempel, biar aja Mbak. Biar aja. Anda makeup dia mulai nempel makeupnya karena udah keringnya udah mulai terkoreksi. Baru nanti setelah 4-6 bulan perubahan yang terjadi, baru pelan-pelan kita akan masuk ke fase penipisan flek. Jadi gitu, ya. Jadi ini saya rangkum sekali lagi. Jadi pada kasus flek melasma sedang berat, ya, itu ada step-step perobatannya, ngobatinnya. Step awal targetnya adalah memperbaiki skin barrier. Step berikutnya baru mempertahankan skin barrier yang udah mulai sehat, plus mulai menipiskan si flek itu sendiri. Ya, jadi rangka berpikirnya begini. Nah, apa yang harus dikerjakan? Satu, ingat bahwasanya berobat flek melasma itu proses yang lama. Jadi harus sabar, konsisten, jangan dicampur-campur. Jangan cobain dokter A dicampur sama dokter B, dicampur sama dokter C, nggak beres. Ya, itu yang pertama, sabar. Konsisten dan sabar. Yang kedua, ingat yang saya selalu ulang-ulang, jangan melakukan tindakan yang semakin memperburuk skin barrier, menipiskan kulit, memperburuk skin barrier. Apa itu? Ya, ini terutama khusus pada flek melasma sedang berat, ya. Pada flek melasma sedang berat, kalau bukan, saya nggak ngomong pada kulit sehat, pada orang yang ada fleknya udah nggak karu-karuan, jangan di laser, jangan di peeling, jangan pakai skincare krim malam dulu. Istirahatin dulu kulitnya. Ingat sekali lagi, saya nggak bilang nggak boleh laser, nggak boleh krim malam, nggak boleh peeling pada semua kasus, bukan, ya. Ini pada kasus flek melasma sedang berat. Pada case seperti ini jangan dulu, istirahatin dulu kulitnya. Supaya apa? Supaya skin barrier bisa dibenerin. Kalau Anda masih menghajar dengan laser, peeling dan krim malam, pada kondisi skin barrier yang udah babak belur, flek melasma yang sedang berat, taruhannya pasti makin hancur. Itu kenapa selama ini buat anda yang punya masalah flek melasma yang tadinya fleknya mungkin gak parah-parah amat, dihajar peeling laser sama krim malam yang keras, akhirnya makin ngaco, makin lebar. Bener gak? Coba, saya mau baca komentarnya. Ini coba nih, jadi bukan kata saya loh ini. Ini saya ngumpulin ini dari pasien. Informasi ini saya belajar dari pasien. Saya lihat, baru saya konfirmasi ke jurnal. Saya buka buku, baru saya pelajarin lagi gitu. Benar nggak anda yang punya flek melasma, ya,
yang udah lumayan nih flek melasma udah lumayan coplok-coplok coklat hitam-hitam di muka dengan keluhan kulit sensitif tadi yang saya bilangin kering dan lain-lain, kulit muka udah kayak udah rebus, terus Anda ke center estetik ketemu dengan yang ngerjain siapapun itu ya, kalau pasti dikasih protokolnya sabun laser entah apapun namanya ya, berapapun caranya, terus dipiling ya apapun namanya ya, dan sekali lagi dikasih krim malam yang katanya buat menipiskan flek, buat memecahkan flek bu. Ada yang beres nggak? Coba bertambah nggak? Dan padahal Anda udah disiplin ya, pasiennya udah disiplin, udah bener-bener ngikutin semuanya, ngerjain semuanya, ada obat minum malah kadang-kadang dikasih Anda minum, terus Anda udah nggak main matahari ya, kerjanya juga di ruangan gitu. Bener nggak yang saya omongin? Bertambah parah nggak? Pasti bertambah parah. Taruhan sama saya, nggak akan beres. Kalaupun fleknya kelihatan wah bersih nih, habis keluar dari klinik bersih 3 minggu. Setelah 3 minggu, minggu keempat mulai tuh fleknya tumbuh lagi, bertambah banyak lagi, bertambah lebar dan bertambah gelap. Betul apa salah? Coba saya mau baca nih. Ya, kalaupun ada yang mendingan itu biasa 3 minggu 4 minggu. Habis 3 minggu 4 minggu lebih ngaco lagi. Jadi Anda udah sempat happy nih, wah happy, hebat nih yang nge-treatment flek melasma 3 minggu bersih, minggu keempat tiba-tiba loh kok tambah banyak, tambah lebar dan tambah dalam. Betul apa salah? Tuh, semua pada jawab betul. Karena memang begitu, ya. Nah, jadi sekarang kalau ada sekelompok orang marah-marah sama saya, kasih edukasi begini, kira-kira yang salah siapa? Ada loh sekelompok orang yang lagi bete sama saya nih, gara-gara saya mengedukasi begini. Jadi apa? Saya stop aja, nggak usah. Saya nggak usah edukasi lagi. Gimana? Gimana bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini yang pasti ini bergabung, ya. Jadi sekarang tuh ada sekelompok orang, ya, ada sekelompok oknum lah saya sebutnya, ya. Mereka kecewa dengan statement-statement yang saya buat karena menurut mereka membuat entah itu membuat jadi mereka jadi nggak, pasien mereka jadi pada batal treatment atau mereka menganggap statement saya salah, terserah lah ya. Intinya mereka kecewa dengan yang saya sampaikan ini. Mereka kecewa dengan statement saya bahwasanya treatment laser, peeling dan krim malam yang ada exfoliating agent itu bisa memperburuk flek pada case, sekali lagi saya ulang, pada case penanganan flek melasma sedang berat. Ya, karena menurut mereka mungkin harus begitu caranya, saya nggak tahu, terserah gitu ya. Tapi intinya mereka keberatan dengan protokol yang saya lagi edukasiin nih ya. Padahal saya nggak pernah nyebut, saya tidak pernah ngejelekin, saya tidak pernah menjelek-jelekan siapapun dalam hal ini ya. Saya nggak pernah bilang dokter A ngaco, dokter B ngaco, si A si B, nggak pernah. Saya nggak pernah sebut merek, saya nggak pernah sebut brand, saya nggak pernah sebut siapa. Ya nggak pernah. Yang saya mention cuma pada penggunaan yang berlebihan. Kata-kata berlebihan ini penting. Kalau Anda di laser berlebihan, di peeling berlebihan, pakai skincare yang terlalu keras, krim malamnya pasti rusak kulitnya. Siapa yang berani bantah kalimat itu? Nah, kalimat itu pun diprotes sama mereka, ya. Jadi saya nggak ngerti yang mereka tangkap itu seolah-olah saya ngomong nggak boleh laser, nggak boleh peeling, nggak boleh kasih krim malam. Saya nggak pernah ngomong gitu. Yang saya omongin kalau berlebihan ya jangan berlebihan dong. Kalau lo ngasihnya udah bener, nggak berlebihan, lo udah bener, terus ngapain tersinggung? Tuh, ya. Jadi sekarang ada sekelompok tuh, bahkan kabarnya mau ngelaporin saya ke Majelis Kehormatan Kedokteran. Saya bingung, udah salah kok ngeyel gitu loh. Udah salah bukannya duduk koreksi, baca buku lagi, belajar biar bener. Ya ini malah ngeyel gitu. Kurang apa ya gitu ya? Enak kok. Kurang sesuatu. Enak banget. Ibu bapak sekarang udah kayak ibu jenderal ya. Rambutnya lebih panjang. Ini tuh dong. Saya sambil makan ya. Kurang nendang. Enggak nendang banget. Ya, oke.
So sekali lagi begitu ya. Jadi edukasinya saya terusin nggak nih? Terusin lah ya. Gitu. Pokoknya hal yang benar ya kita sampaikan gitu. Dan tujuannya kan bukan, sekali lagi tujuan saya kan, saya nggak punya, sekali lagi ya, saya tidak punya tujuan buat ngejatuhin bisnis orang lain, no. Gitu. Dan sekali lagi yang saya bilang, saya ulang berkali-kali, saya tidak anti dengan yang namanya laser, peeling, dan krim malam. Orang saya jualannya juga itu kok. Kan lucu kalau misalnya saya bilang nggak boleh. Saya anti begituan, tapi saya jualannya itu juga gitu. Ya, saya jualannya juga itu. Zep bukan punya saya, ya. Ini saya klarifikasi, Zep, Menology, saya nggak terlibat di sana. Ya, dulu saya pernah jadi bagian dari ownernya Menology, tapi sahamnya udah saya lepas. Saya nggak terlibat di situ karena saya ngelihat kayaknya ada konflik of interest kalau saya masih tetap di situ. Tapi saya juga punya Beautiful gitu, jadi malah jadi nggak enak gitu. Ya, jadi protokol yang di sana bukan protokol saya. Saya bukan bagian dari Zep dan saya bukan bagian dari Menology. Ya, tapi kita berteman baik kok. So, jelas ya. Saya balik. Jadi kita kembali ke urusan tadi nih. Pada flek melasma yang sedang berat, ya. Ingat, pada flek melasma yang sedang berat yang Anda harus kerjain. Satu, yaitu tadi. Sekali lagi ya, ini pada case yang udah terlanjur ada flek melasma berat nih, ya. Satu, jangan kerjakan pekerjaan yang membuat kulit Anda semakin tipis. Nggak boleh ada eksfoliasi dulu, ya. Kita fokus untuk memperbaiki skin barrier. Jadi jangan di peeling, jangan di laser, jangan pakai krim malam yang ada AHA, retinol dan sejenisnya dan turunan-turunannya, ya. Dalam 4 sampai 6 bulan pertama. Biasa ya, ini disinilah saya ngelihat. Di sini perlunya sebenarnya ada ke klinik buat kita bisa ngontrol kondisi skin barriernya. Karena kan awam nggak semuanya punya expertise bisa menilai ini. Tapi ya sebenarnya Anda bisa ngerasain kulitnya. Yang Anda rasain nanti kalau kulitnya udah nggak sekering dulu misalnya, udah mulai lembab, dipegang udah mulai lembut ya, nggak kering, makeup mulai nempel, itu tanda-tanda skin barrier Anda mulai ada perubahan. Terus fleknya belum hilang nih ya, di 4 6 bulan pertama flek belum hilang, masih ada. Nah, skin barriernya yang kita perbaiki dengan cara satu, yaitu jangan diperburuk dulu ya. Nah, yang kedua, basic skincare sebagai supporting kelembaban. Cuci muka pakai sabun, pakai pelembab yang benar ya. Anda boleh pakai sunblock wajib per 2 jam minimal ya. Terus malam cuci muka pakai sabun, moisturizer. Kalau ada olive oil boleh ditambahin atau yang pengganti lainnya. Pokoknya nambahin kelembaban muka tuh, bikin muka lembab selembab-lembabnya ya. Terus yang terakhir, minum kolagen. Nah, sekali lagi karena saya punyanya produk Gyut, ya saya taunya Gyut, jadi saya bisa rekomend produk yang saya punya. Untuk Anda yang udah terlanjur punya produk lain dan sayang dibuang, silahkan dipakai ya. Silahkan aja dipakai. Tapi ya itu saya nggak bisa jawab kalau ada pertanyaan, Dok kok begini saya pakai ini kok begitu, nggak bisa saya jawab karena saya nggak ngerti isinya gitu ya. Tapi kalau produk saya bisa jawab. Jadi sekali lagi alasan saya merekomendasikan produk saya semata-mata karena itu yang saya tahu ya. Yang lain saya nggak paham. Tapi prinsipnya Anda ambil prinsipnya lah. Sabun, moisturizer, sunblock. Nah ini kebetulan di Gyut ada. Anda bisa beli Gyut di Shopee, di Tokped, di TikTok Live, di TikTok Shop juga ada ya. Atau Anda masuk ke website yang mereka langsung di gyut.id, itu juga ada, bisa langsung beli di sana. Nah sekali lagi sabun, moisturizer, sunblock dan kolagen. Ya ini yang penting. Ikutin ya. Nah setelah itu Anda perlu ke klinik. Nah ini yang agak sulit nih ya, karena Beautiful saat ini kan belum ada di semua kota di Indonesia. Beautiful itu baru ada di Makassar, Surabaya, Bali, Jogja, Bandung, Bekasi, Bogor, Pik, Alam Sutra, Kelapa Gading, Pakubono, Bintaro. Ada yang skip nggak? Udah ya. Nah, baru ada di situ tuh, baru ada di kota-kota yang tadi saya sebut, ya. Jadi minta maaf. Nah, buat pasien dengan flek melasma sedang berat, mau nggak mau memang harus ke klinik. Karena ada satu treatment
yang saya udah lakukan dalam 5-6 tahun terakhir saya kerjain ini nih. Dan semua pasien flek melasma kita beres, ya. Semua pasien flek melasma kita menunjukkan perubahan yang signifikan, nggak relapse dan kulitnya semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Apa itu? T-plasma namanya. Nama tindakannya T-plasma. Jadi udah ada rangkaiannya sebenarnya, udah ada protokol bagaimana memperbaiki skin barrier atau treatment-treatment tunjangan lain yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tekstur kulit di Beautiful. Nah sayangnya ini baru ada di Beautiful. Saya nggak bisa komentar di klinik lainnya. Itu tadi saya nggak bisa rekomendasi klinik lain kenapa? Saya nggak tahu mereka ngapain gitu. SOP-nya apa? Bagaimana mereka kerjainnya? Sesuai nggak dengan yang saya maksud? Saya nggak tahu. Makanya saya nggak bisa ngomong. Jadi sekali lagi kalau saya ngomongnya klinik saya doang, bukan berarti saya bilang lo harus ke klinik gue. Kalau nggak lo ngaco. Nggak, bukan begitu ya. Karena itu yang saya tahu sekali lagi. Karena saya nggak paham dengan yang dikerjakan di luar sana. Daripada saya salah ngomong, jadi mendingan saya nggak ngasih tahu. Saya kasih tahu yang saya tahu aja. Jadi kalau di Beautiful protokolnya, ya, treatment ini sangat penting untuk memperbaiki skin barrier dan nggak mungkin sekali 2 kali langsung beres. Tapi Anda sekali aja Anda udah ngerasain perubahannya. Perubahan ada tapi belum beres. Ingat, sabar, konsisten. Kita butuh waktu 6-12 bulan minimal buat penanganan flek melasma. Ya, di luar tadi yang prinsip-prinsip jangan nipisin kulit, pakai skincare basic dengan kolagen. Itu supportingnya. Tapi treatmentnya mau nggak mau, ya. Malah sebenarnya ya buat anda yang selama ini udah terbiasa ke klinik buat laser, peeling segala macam, mungkin lebih murah jatuhnya, ya. Anda sekali laser bisa berapa juta itu, ya. Peeling juga berapa juta sekali ini. Nah padahal dengan treatment ini jauh lebih murah sebenarnya. Ya, namanya T-plasma. T-plasma itu tujuannya adalah untuk membuat ngerangsang proses rejuvenasi dari dalam. Jadi lapisan kulit yang udah kadung rusak, skin barrier yang udah berantakan nggak karu-karuan itu yang akan kita benerin. Nah itu biasanya dikerjakan per 2 minggu sekali. Jadi Anda perlu datang ke klinik 2 minggu sekali. Makanya agak sulit ya buat saya banyak banget. Saya terima DM tuh ribuan kali setiap hari itu. Nah itu yang nanyain, aduh dok di tempat saya nggak ada Beautiful gimana dong? Nah ini agak repot nih, ya. Saya jadi kepikiran saya segera buka klinik khusus buat perawatan flek melasma aja, karena kalau klinik bedah plastik agak repot. Saya harus nyiapinnya tuh susah, nggak gampang. Tapi kalau klinik flek melasma kayaknya agak gampang deh, ya. Benar-benar cuma penanganan flek melasma di setiap kota kita bisa langsung buka jebret gitu, bisa gitu, nggak ribet. Ya, ntar saya pikirin ya. Gitu, ntar saya pikirin deh kayaknya kita harus segera sih, Beb. Kasian ya pasien-pasien flek melasma. Mana duitnya? Kalau perlu kita buka jalur investor yang mau masuk ya. Nanti saya mau bikin klinik flek melasma, setuju nggak? Kita bikin klinik flek melasma khusus buat flek melasma. Jadi penanganan cuma itu doang, nggak ngerjain yang lain-lain. Karena kayak flek melasma itu udah jadi masalah nasional gitu, ya. Gitu. Klinik flek melasma di kota-kota besar lah minimal ya. Minimal di kota-kota besar. Serang Banten mah udah ada. Orang di Alam Sutra ada, di Alam Sutra sama di Bintaro 9 udah ada, tuh lumayan deket lah ya. Gitu, nggak mungkin di setiap kabupaten Bu, mampus saya boncos ya. Coba saya pikirin ya, nanti saya dudukin. Saya minggu ini ada Rabu ini saya ada rapat, saya coba telurin deh ya. Kliniknya kecil aja, nggak usah gede-gede biar nggak mahal ya. Terus, supaya kosnya juga bisa kita tekan. Jadi buat anda tuh jadi nggak terlalu berat buat biaya ya. Saya coba ya.